kitab editan dan sudah direvisi, kok bisa dijadikan sebagai kitab suci oleh kaum Oten? Ini pernyataan yang seringkali dilontarkan oleh para polemikus. Mereka tidak tahu dan tidak paham bahwa Alkitab itu tidak pernah direvisi, apalagi diedit. Yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang ada di sepanjang dunia dengan berbagai bahasa adalah menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa mereka sehingga lebih mudah untuk dipahami. Oleh karena itu, Alkitab adalah kitab suci yang sudah diterjemahkan ke hampir semua bahasa yang ada di dunia ini. Tujuannya apa? Agar tercapai amanat agung dari Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 yang mengamanatkan untuk pergilah jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, di dalam video ini Eli Emiron menjelaskan lebih rinci mengenai revisi maupun editan yang disangkakan oleh kaum polemikus. Selamat mendengarkan. Saya sangat bersyukur saya terlahir sebagai muslim dan mempunyai kitab Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang. Teks Bible mereka itu sudah hilang, tidak ada. Sedangkan manuskrip Al-Quran kita masih lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, saya mempunyai manuskrip dari data yang dari sejak zaman Utsman bin Affan. Kalau antum mau, silahkan hubungin saya. Saya akan berikan PDF-nya. Berbeda dengan mereka yang sudah tidak ada manuskripnya, tidak ada teks aslinya, tidak ada naskahnya. Paling naskah-naskah yang ditemukan seperti naskah Laut Mati, katanya gitu ya. Nah, itu mereka tidak mempunyai manuskrip satu biji Bible mereka, berbeda dengan Al-Quran kita. Maka dari itu mereka dapat dengan gampang gitu untuk mengubah kitab mereka. Tuduhan yang paling sering kali ditujukan kepada orang Kristen adalah Alkitabmu selalu saja direvisi. Tapi ketika aku nanyain di mana yang direvisi, mereka selalu menunjukkan terjemahan Alkitab. Yang jelas kalau terjemahan pasti itu direvisi. Seperti Al-Quran saja ketika Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata qawwamuna 3 kali mengalami revisi. Tapi kalau kita bicara mengenai teks asli, kita memiliki 5.366 manuskrip, di mana Al-Quran hanya memiliki 7 manuskrip. Dan manuskrip-manuskrip tersebut tidak berubah sejak semula. Dan bahkan beberapa di antaranya berjarak hanya sekitar belasan tahun dari kematian Yesus Kristus. Jadi, terjemahan bisa saja direvisi, tapi teks asli masih ada dan tetap sampai sekarang. Berapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki,
dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu, ya. Dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah, karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan asing. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya. Ya, apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Ya, jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Ya. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rasam Utsmani? Ya. Setiap Quran biasanya dipakai artinya Rasam Utsmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar Al-Quran yang kita memang ini sensitif ya? Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya, atau kita skip Qurannya, karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang ini kok mengkritik Al-Quran. Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya. Sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Jadi jangan salah, nanti ada yang ngutip. Ini katanya orang lahir di ngajar di barat mengkritik Al-Quran. Tidak benar, saya tidak mengkritik Al-Quran. Yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu yang menjadi concern saya. Ya. Jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Mashahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Mashahif. Artinya Mashahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang ya, ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya.
Saya paham Anda pasti susah menerima ini ya. Paham apa namanya? Tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu itu terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Geotam tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan. Mungkin secara spontan kamu akan terkejut mendengar penjelasan tersebut dan kamu menjadi minder. Benarkah orang Kristen memaksa Yesus menjadi Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13? Mari kita bahas dan patahkan argumentasinya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus perlu tahu terjemahan asli dari kata Tuhan ataupun Tuhan yang berubah tadi. Jadi dalam kitab asli yang berbahasa Yunani, kata asli adalah kurios, di mana dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Lord, yang nantinya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tuhan, kemudian menjadi Tuhan. Artinya teman-teman yang berubah hanyalah terjemahannya, bukan teks aslinya. Jadi hal tersebut tidak bisa digunakan untuk menuduh orang Kristen bahwa orang Kristen memaksa Yesus menjadi Tuhan. Karena bahasa aslinya yakni kurios yang adalah Tuhan ataupun Tuhan tidak berubah sama sekali. Lalu apa sih itu kurios? Nah, kurios memiliki dua arti, yakni bisa diterjemahkan sebagai Tuhan dan juga sebagai Tuhan. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia mengganti terjemahan Tuhan menjadi Tuhan, tentunya hal ini disebabkan oleh perbaruan padanan terjemahan. Karena semakin modern, tidaklah cocok menerjemahkan kurios menjadi Tuhan, namun harus menjadi Tuhan, dalam kerangka berpikir kekristenan. Jadi sekalipun yang tadinya kata kurios diterjemahkan Tuhan menjadi Tuhan, hal ini tidak membuat bahwa orang Kristen mengangkat atau bahkan memaksa Yesus menjadi Tuhan. Karena pada makna asli dari akar kata aslinya yakni kurios, Yesus juga dianggap sebagai Tuhan. Maksud aku, makna tersiratnya. Nah, pada zaman gereja purba atau pada gereja mula-mula, mungkin kurios ini diterjemahkan menjadi Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itu, orang-orang atau para penginjil memahami dan juga menghargai konsep monoteisme orang Yahudi. Namun, seiring berkembangnya kekristenan dengan pesat, arti kata kurios yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah Lord, tidak bisa lagi diterjemahkan atau dimaknai sebagai Tuhan doang, tapi harus menjadi Tuhan, dalam artian kekristenan secara penuh. Hal ini juga didukung dalam kitab Wahyu 19 ayat 16 yang menyatakan bahwa Yesus merupakan Tuhan dari segala Tuhan, atau dalam bahasa Yunaninya, kurios, kurion. Artinya Yesus tidak hanyalah sekedar Tuhan-Tuhan biasa, tetapi ia adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala Tuhan. Jadi perbedaan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang tadinya Tuhan menjadi Tuhan tidak bisa dianggap sebagai pemaksaan atau pengangkatan atau bahkan pelantikan Yesus menjadi Tuhan. Karena tanpa bahasa Indonesia pun atau dalam bahasa aslinya pun Yesus dianggap sebagai Tuhan. Kok bisa ada perbedaan-perbedaan terjemahan? Ini untuk penyesuaian pada konteks dan juga zamannya. Karena kitab suci orang Kristen bukanlah kitab suci yang kebal akan kritik sejarah. Jadi banggalah menjadi Kristen.